Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Go gedang di Kairu Cak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan lu jatun siji? Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak, ketemu lagi ya kita ya, cangkruan lagi nih kita nih. Tentunya masih bersama dengan Neng Gigi dan Cak Iping. Cak Iping. Halo Cak Iping, apa Halo, kabar? alhamdulillah sehat nih Gigi, sehat? Sehat dong, Iya. semoga Cak dan Neng Kawan yang pajak nonton semua juga sehat gitu ya. Nah, Cak Iping, kita kembali lagi cangkruan nih, mau ngobrolin seputar ketentuan pajak yang lagi trending topik. Ya, betul. Yaitu tentang PMK 66 66. tahun 2023. Jadi masih seputar PMK 66 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Gaji dalam bentuk selain uang gitu ya? Betul. Atau imbalan ya? Penggantian imbalan gitu Betul. ya, selain uang. Kan kemarin sudah disampaikan ya bahwa di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada pengaturan ulang mengenai pajak penghasilan atas pemberian natura dan atau kenikmatan. Di mana pemberian natura dan atau kenikmatan bagi penerimanya itu merupakan objek pajak penghasilan dan bagi yang memberikan itu bisa dibiayakan. Nah, tapi ternyata ada pengecualiannya. Ya, Nah, tidak semuanya. tidak semuanya langsung serta-merta. Sebenarnya semua objek, semuanya. tapi beberapa dikecualikan gitu ya. Betul. Nah, ini kita mau review dulu dong, Cak Iping, boleh ya? Kemarin itu sudah ada nih beberapa penjelasan, tapi mungkin kita bisa review lagi mengenai natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kemarin itu ada makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian ada natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, serta natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Kita review dulu boleh ya Cak Iping ya. Kalau mengenai makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai itu ketentuan pengecualiannya seperti apa? Iya, jadi kan sebenarnya kalau untuk PPh atas natura dan atau kenikmatan itu kan pada awalnya sudah diatur di dalam Undang-Undang HPP gitu ya. Kemudian di PP 55. Nah, di situ kan sebenarnya ada 5 poin ya yang dikecualikan. Kan makanan, bahan makanan atau bahan minuman yang disediakan untuk seluruh pegawai, itu yang pertama. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Kemudian natura yang atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian natura dan atau kenikmatan dengan batasan tertentu. Nah, ini kemudian diatur ini detailnya apa toh gitu ya. Ini makanan bagi seluruh pegawai itu kayak gimana, batasan tertentunya itu apa. Nah, itu yang diatur di dalam PMK 66. Kalau yang APBN, APBD dan desa itu kan sudah jelas tidak diatur di dalam PMK. Nah, tadi bahas makanan dan minuman ya. Betul. Nah, ini di dalam PMK 66 ini diperjelas kembali gitu ya. Jadi kalau makanan dan minuman itu untuk seluruh pegawai, maka itu dikecualikan. Artinya sebenarnya walaupun itu kan kalau kita beli makan di luar gitu kan bayar ya. Itu kan disediakan oleh perusahaan. Tapi kalau untuk kan prinsipnya dikenakan PPh. Tapi kalau untuk seluruh pegawai dikecualikan. Jangan dong. Nah, ini enggak usah dipotong PPh. Makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, bagi semua pegawai dikecualikan dari PPh. Untuk seluruh pegawai itu bagaimana batasannya gitu ya. Ketika semua pegawai itu mempunyai akses atau mempunyai hak untuk makan di situ gitu ya. Bukan hanya untuk direkturnya, bukan hanya untuk komisarisnya. Jadi kalau untuk semua boleh makan di situ, maka itu dikecualikan dari objek pajak. Nanti kalau saya enggak makan ya, enggak usah saya makan di luar aja. Enggak, itu bebas saja gitu ya. Enggak menggunakan haknya. Artinya kalau itu diberikan untuk semuanya, jadi aksesnya boleh dimakan semua, itu dikecualikan. Loh, kemudian bagaimana kalau gitu ya, pegawai sales gitu ya, pegawai dinas luar gitu ya. Oh, boleh dia pakai kupon gitu ya, pakai kupon yang diimbas. Artinya kan pegawai itu ada pegawai kantoran, kemudian ada yang
pegawai sebenarnya memang Kerjanya di secara lapangan gitu ya? iya, memang Oh. sehari-hari di lapangan. Nah, dia boleh berupa kupon yang dikecualikan maksimal itu adalah 2 juta per pegawai per bulan. Artinya dia disamakan, diperlakukan sama lah ya dengan yang pegawai di kantor, tapi dengan batasan. Kalau di kantor ya bebas-bebas saja, makanannya mau mewah-mewah enggak apa-apa, pokoknya semua ya, bukan hanya Semua dapat ya? iya, kalau Ya. khusus untuk pegawai dan direktur kita kembali ke pengaturan sebenarnya PPh ini dikenakan untuk yang mereka layak gitu ya, seperti itu. Begitu ya. Itu tadi tentang makanan tuh, Mm-mm. ketentuan untuk pengecualian dari objek pajak penghasilannya Mm-mm. seperti itu. Jadi intinya kalau diterima oleh semua pegawai itu termasuk yang dikecualikan. Iya, betul. Terus ada juga tadi notes mengenai kalau misalkan pegawai itu ternyata nggak di kantor kerjaannya Iya, ya. yang kerjanya di luar gitu. Nah, itu yang tentang makanan ya, Cak Iping. Mm-mm. Kemudian yang selanjutnya mau bertanya nih mengenai detail dari ketentuan pengecualian atas natural dan atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, itu yang seperti apa, Cak Iping ya? Di daerah tertentu, Yang terpencil gitu ya terpencil mungkin gitu ya. ya. Heeh. Memang perlu diatur, dikhususkan gitu ya. Karena kan kalau di daerah tertentu mungkin membutuhkan fasilitas atau mungkin pemberian-pemberian tertentu yang memang untuk menunjang pekerjaan, karena kan nggak semua aksesnya bagus gitu ya, kalau namanya juga di daerah terpencil gitu ya, Cak Iping ya. Nah, daerah tertentu itu kalau di definisinya gitu ya, daerah itu secara ekonomi mempunyai potensi yang layak dikembangkan gitu ya. Tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum gitu ya, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga ini potensi mengubah potensi ekonomi yang tersedia ini menjadi perlu diberikan fasilitas khusus gitu ya. Jadi kalau untuk daerah tertentu nanti perlu penetapan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi kalau memang menjalankan usaha di daerah tertentu, tentunya untuk pemberian aturan dan atau kenikmatan kepada pegawainya itu bisa dikecualikan dari pajak penghasilan. Iya, sepanjang memenuhi tadi sudah memiliki cap ya, Iya, betul. penetapan daerah Penetapan, tertentu. ditetapkan dulu. Jadi ketika ada pemberian dalam bentuk selain cash kepada pegawainya, maka itu dikecualikan dari objek Iya, pajak betul. penghasilan gitu ya. Jadi ada nggak semua pemberian natural dan atau kenikmatan itu kemudian dikenai pajak penghasilan. Iya. Ada nih negatif listnya mana-mana yang dikecualikan. Betul. Termasuk tadi ada satu yang memang ketentuannya pengecualian untuk pemberian natural dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan tertentu gitu ya. Seberapa diatur nih, Cak Iya. Iping? Rinciannya kayaknya banyak nih ya. Banyak ya. Gimana, Diatur Cak Iping? misalkan tentang bingkisan gitu ya, kan Ah, umum ya, gitu ya, umum ketika itu, ya. perusahaan itu hari raya memberikan bingkisan atau misalkan ulang tahun mungkin gitu ya, Ya. diberikan bingkisan. Nah, ini diatur batasan-batasannya gitu ya. Yang pertama kalau misalkan dia untuk bingkisan Hari raya dulu. hari raya, 5 hari raya besar gitu ya. Oh, 5 hari raya 5 hari raya besar besar saja gitu. ya. Idul Fitri, hari raya Natal, hari suci Nyepi, hari raya Waisak, dan tahun baru Imlek. Ini dikecualikan tanpa batasan. Jadi kalau untuk 5 hari raya ini diberikan pengecualian sebagai objek pajak tanpa batasan berapapun gitu ya, bingkisan untuk karyawan gitu ya, untuk seluruh karyawan. Kalau dalam rangka 5 hari raya ini silahkan diberikan, ini tidak diberikan batasan berapa sih nilainya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan bingkisan gitu ya selain 5 hari raya tersebut, ini kalau diterima pegawai secara keseluruhan itu diberikan batasan 3 juta gitu ya. Ada batasannya ya, selain Selain bingkisan untuk yang 5 hari raya 5 tadi. hari raya tadi. Gitu ya. Oh, jadi kan memang hari raya ada lebih dari 5 itu ya kan, hari raya keagamaan. Tapi yang kalau tadi untuk diterima dan diperoleh seluruh pegawai yang dikecualikan tanpa ada batasan nilainya itu untuk 5 hari raya Iya, saja. kalau untuk 5 hari raya itu tanpa batasan tanpa nilai. batasan Iya. nilai. Tapi kalau selain Selain itu
maka maka ada batasan ada batasan 3 juta. nilainya yaitu 3 3 juta juta. per pegawai per tahun. Misalkan kalau mau hari raya ngasih ke seluruh pegawai 5 juta ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi ya itu kan masuk perhitungan Iya. perusahaan ya 5 juta kali Betul. seluruh karyawannya gitu ya. Namun kalau di luar hari raya itu memang diberikan batasan 3 juta. Terus ada apa lagi nih Cak Iping yang diatur di pengecualian, aturan dan atau kenikmatan? Peralatan fasilitas kerja gitu ya Oh, kayak seperti laptop. laptop, Oh, iya, komputer, iya. Gimana itu, Cak Iping? ponsel gitu ya beserta pulsa dan internetnya ya sepanjang itu diterima oleh pegawai untuk menunjang pekerjaannya itu dikecualikan. Jadi peralatan fasilitas dalam pelaksanaan pekerjaan seperti itu. Jadi tidak hanya laptop, komputer, handphone, tapi kalau Beserta misalkan ada pulsanya, pulsa dan internetnya. paket data itu juga dikecualikan ya, sepanjang menunjang pekerjaan ya Cak Sepanjang Iping menunjang ya. pekerjaan. Nah, kemudian itu biasanya kalau terkait kesehatan, ada nggak pengaturannya Cak Iping? Iya, ini Biasa kan sebenarnya ada ya. tunduk kepada perundang-undangan di kementerian terkait gitu ya. Ada tentang permasalahan kesehatan akibat kerja gitu ya. Ada di PP kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kita lihat di ketentuan perundang-undangan yang terkait gitu ya. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja itu ada batasannya yaitu sepanjang sama gitu ya, diterima atau diperoleh seluruh pegawai, kemudian diberikan fasilitas itu dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja atau penyebab kerja tadi, penyakit akibat kerja tadi. Oh, jadi itu Pengobatan dikecualikan lanjutannya ya. pun ya itu dikecualikan. Makanya sepanjang memenuhi ketentuan yang penyakit yang disebabkan karena kerja. Nggih, Kalau nggak salah memang ada pengaturannya tuh Cak ada, Iping. iya, Detail di penyakitnya Perpres juga atau PP ada. gitu ya, Iya, ada. betul. Nah, nanti bisa dicek kalau misalkan terkait pemberian fasilitas pelayanan kesehatan, kita mengacu ke situ ya. Nah, itu nanti atas pemberian fasilitas tersebut dikecualikan dari pajak penghasilan. Itu tadi kesehatan ya Cak Iping ya. Iya, betul. Kalau soal olahraga nih Cak Iping, Nah, ada olahraga. tuh. Biasa kan, umum Golf banget ya. nih. Golf. Bukan Nah, futsal atau yang volley gitu ya. Ya, ya. betul. Bagaimana nih fasilitas olahraga dari pemberi kerja kepada pegawai? Iya, kalau di Undang-Undang HPP maupun di PP 55 itu kan secara jelas disebutkan kalau untuk golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang atau otomotif itu kan memang tidak dikecualikan ya. Nah, kalau untuk selain itu bagaimana gitu ya? Kalau selain itu selama tadi kembali diterima oleh pegawai gitu ya, tapi diberikan batasannya yaitu keseluruhan bernilai maksimal 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Per tahun ya? Iya, 1,5 juta. Iya. Jadi kalau fasilitas yang tadi Yang oh way. iya. Wow. Kalau futsal dan sebagainya kalau 1,5 juta per pegawai per tahun ya enggak usah Karena kena pajak penghasilan gitu ya. Kalau misalkan lebih ya berarti menjadi objek Iya, gitu ya Cak Iping ya. Oke, tadi tentang kesehatan, tentang olahraga, apalagi yang biasanya ada di kantor ya, mengenai tempat tinggal. Tempat tinggal. Banyak nih yang Nah, memberikan fasilitas sebenarnya tempat iya, tinggal betul. kepada pegawainya. Sebenarnya ini kan yang menjadi sering ditanyakan ya. Kalau direktur kan umum gitu kendaraan, tempat tinggal gitu ya. Nah, batasannya bagaimana sih tempat tinggal itu kalau misalkan dia hanya untuk direktur dan sebagainya itu kan memang objek pajak ya harusnya ya. Namun diberikan batasan asal dia tempat tinggalnya bersifat komunal gitu ya. Komunal itu artinya sama kayak makan tadi ya, semua pegawai punya akses di situ gitu ya. Siapa Artinya saja mau mes, pakai bisa. ya mes, asrama atau pondokan atau barak seperti itu ya. Kemudian asal semua pegawai mempunyai akses ke situ, boleh ke situ, enggak yang private gitu, private untuk khusus. orang Oh ini tertentu. untuk yang punya kunci hanya si A gitu ya, si B. Nah itu tidak dikecualikan. Jadi bersifat komunal itu sifatnya artinya semua pegawai sebenarnya boleh akses ke situ, punya hak untuk ke situ. Gitu ya. Jadi ada
ketentuannya nih, kalau tempat tinggal tadi, kalau misalkan private berarti itu Objek masuk pajak. objek pajak. Tapi kalau semua orang punya akses ke Mm-mm. situ, nah itu baru yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ada apa lagi ya Cak Iping ya terkait pengecualian pemberian natura dan atau kenikmatan ini? Kalau selain tadi ya Kendaraan, kendaraan. Tadi kan iya rumah betul kendaraan itu kan betul. sebenarnya sudah sejak dulu menjadi isu ya, sampai kemudian ada Cap 220 gitu yang membatasi gitu ya. Iya. 50-50 ya. Kalau kendaraan dan ponsel dulu seperti itu. Nah, Kalau sekarang bagaimana kalau terkait kendaraan? sekarang diatur ulang gitu ya, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja itu yang dibatasi bagaimana gitu ya, asal dia diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Artinya dia sebenarnya tidak punya penyertaan modal di situ, bukan pemilik perusahaan lah, gitu ya. Kemudian memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Artinya sebenarnya prinsipnya adalah mereka yang layak untuk dikenai pajak itu yang dipotong. Artinya penghasilan 100 juta dia bukan tidak ada penyertaan modal di situ. Seperti itu ya. Jadi itu ketentuan mengenai yang kendaraan ya. Cak Iping ya. Nah, Cak Iping, sebenarnya pengaturan ulang mengenai pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan ini kan ada di UU HPP ya, dan berlakunya tahun 2022 kalau ya, nggak salah betul. di pajak penghasilan ya. Tapi PMK tentang naturanya baru keluar tahun 2023. Iya, betul. Nah, untuk pemberian natura dan atau kenikmatan yang tahun 2022 bagaimana Cak Iping? Apakah tetap dikenai atau bagaimana? Ya, ini memang proses ketentuannya agak panjang gitu ya. Undang-undang HPP itu kan sudah secara tegas bahwa natura dan kenikmatan itu merupakan objek pajak. Undang-undang HPP berlaku sejak tahun pajak 2022. Kemudian maka ketika PMK-nya baru keluar tahun Juli 2023 ya, kemudian diatur bahwa atas penghasilan yang natura kenikmatan tahun 2022 itu dikecualikan keseluruhannya. Kemudian yang 2 Januari sampai dengan Juni 2023 itu memang tidak dilakukan pemotongan karena kan baru keluar ketentuannya pada bulan Juli. Nah, nanti bagaimana tata cara pembayarannya? Berarti yang Januari sampai Juni 2023 kalau belum dipotong gitu ya oleh perusahaan, maka itu nanti diperhitungkan sendiri di SPT tahunan masing-masing penerima penghasilan. Itu. Oke, wah udah komplit banget nih penjelasan dari Cak Iping nih mengenai PMK 66 tahun 2023 yaitu pajak penghasilan atas pemberian natura dan atau kenikmatan. Jadi memang pemberian natura dan atau kenikmatan ini merupakan objek pajak bagi penerima dan bagi pemberinya itu nanti bisa dibiayakan. Nah, tapi ada beberapa pemberian natura dan atau kenikmatan yang kemudian dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan oleh Cak Iping ya mengenai natura dan atau kenikmatan dengan bentuk dengan jenis dan batasan tertentu yang sudah dibahas dalam episode kali ini. Dan yang tidak kalah harus di highlight gitu ya dalam pertemuan atau episode kali ini gitu ya, itu tadi yang disampaikan Cak Iping bahwa bagi pemberi natura dan atau kenikmatan itu wajib melakukan pemotongan per 1 Juli tahun 2023. Nah, bagaimana dengan dari Januari 2023 hingga Juni 2023? Nah, natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai mulai dari Januari hingga Juni tahun 2023 itu nanti harus dihitung sendiri dan kemudian dilunasi pajak penghasilannya dan dilaporkan di SPT tahunan. Kira-kira seperti itu ya? SPT tahunan ya. Nah, Daning semua, apabila masih membutuhkan penjelasan atau ada kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, mungkin terkait natura atau mungkin yang lain, silahkan lo menghubungi KPP tempat Cak Daning terdaftar gitu ya untuk konsultasi lebih lanjut. Dan kami mengingatkan bahwa seluruh layanan dari Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Cak Iping, terima kasih ya sudah berbagi informasi dengan Cak Daning yang ada di rumah pemirsa setia Cak Pajak. Kita akhiri cangkruan kita pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Melaku-melaku yang tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan.
Cak pajak, cangkruan pajak, Kanwil Jatim Siji, Wani. Wani. Sampai jumpa.